resah seputar info kembali di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Adu Hafizah dan rekan saya, Rodina Fitriani, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 19 Oktober 2023. Sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk Anda melalui jumpa kita. Berikut cuplikan berita hari ini. Siswa-siswi SMA Negeri 96 Jakarta, khususnya kelas 10 dan kelas 11, melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semua siswa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kerap, proyek ini dibilang menyenangkan karena menggunakan sistem blocking. Siswa-siswi SMA Negeri 96 Jakarta melakukan kegiatan P5 dengan sistem blocking dibandingkan sistem reguler sebelumnya. Lalu, bagaimana tanggapan guru dengan sistem blocking dalam P5 ini? Sudah ada rekan kami, Muhammad Fauzan Zain, yang akan melaporkan langsung dari SMA Negeri 96 Jakarta. Selamat sore Fauzan, bagaimana pendapat guru tentang P5 kali ini? Iya benar. Baik, terima kasih Adu. Sore ini saya sudah berada di ruang wakil bidang kurikulum SMA 96 dan sekarang saya sudah bersama Bapak Rusdi selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA 96. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Rusdi, tahun ini kan terdapat perbedaan di mana tahun lalu menggunakan sistem reguler dan tahun ini menggunakan sistem blocking. Bagaimana ini menurut Bapak efektivitas penerapan sistem blocking untuk proyek kali ini, Pak? Sebetulnya kalau ditanya efektivitas, dua-duanya efektif, ya artinya baik reguler maupun blok efektif dan punya kelebihan dan kekurangan. Kalau sistem reguler karena ketemunya tiap hari dilaksanakannya bertemu dengan proyek tiap hari, otomatis kelemahannya itu kan kalau reguler itu kan jamnya cuma 2 jam, 3 jam kan, ya paling baik 4 jam ya, apalagi cuma akhir, otomatis kegiatan itu nggak bisa full. Akhirnya misalnya kita tema 1 adalah membuat poster dan waktu 2 aja pasti nggak selesai. Nah, mulai besok, nah itu kelemahan di situ. Karena waktunya sedikit, maka kelemahannya banyak kegiatan yang tidak bisa full dalam satu fase. Artinya itu harus nyambung. Itu kelemahannya. Kelebihannya, kalau reguler tidak mengganggu jadwal KBM guru. Karena kan itu dilakukan di jam terakhir, sehingga guru yang menghadiri jam terakhir udah langsung ngajar juga terjadwal lebih mudah. Itu plus minusnya. Yang kita lakukan kemarin, kelemahannya apa ya? Perlawanan. Kalau tadi yang blocking reguler kelemahannya jadwalnya mudah mengaturnya, tidak bentrok dengan guru di kelas 12. Karena kalau kemarin kan di reguler kan di jam terakhir, sehingga nggak dengan ganggu kalian. Nah kalau sekarang kalau blok otomatis jadwalnya nggak harus disetting betul-betul. Jangan sampai ada guru yang hari ini jam 3 dia di kelas 12 tapi dia harus ngisi di kelas 10. Nah itu diatur, sehingga kelemahannya adalah penjadwalan gurunya harus disetting ulang. Kalau main reguler nggak perlu setting ulang, udah jadwal biasa aja gitu kan. Maka otomatis untuk blok nggak bisa pakai jadwal reguler, harus menjadwal khusus karena guru dilihat dia harus di kelas 11 atau di kelas 10, maka dia nggak bisa di kelas 12 harus diatur. Itu kelemahan dari jadwal. Kalau kelebihannya sistem blok yaitu berlawanan aja. Kalau reguler kegiatannya secuil sehingga berulang, tapi kalau di blok
bisa langsung satu fase selesai. Membuat poster dari jam pertama sampai jam 5 selesai, langsung fase kedua temanya beda lagi. Jadi kegiatan lebih efektif, lebih enak. Jadi Bagaimana harapan Bapak untuk hasil proyek dengan sistem blocking ini, Pak? sebetulnya kan P5 ini kan proyek penguatan produk pelajar Pancasila ya. Jangan lupa P5 itu atau produk pelajar Pancasila adalah 30% dari kapasitas kita belajar. Kamu belajar dari Senin sampai Jumat, dari Juli sampai Juni, atau kan itu kan seluruhnya itu di dalamnya adalah 30% profil pelajar Pancasila atau P5 tadi. 70% itu KBM yang melaksanakan setiap hari dari Senin sampai Jumat itu. Artinya harapan Bapak 30% itu efektif terpakai betul-betul. Kenapa? Karena memang di permen itu adalah 30%. Berarti kalau 30% kalau kita hitung minggu kurang lebih 10 minggu dalam 1 tahun. Diharapkan dengan 10 minggu itu diterapkannya P5 sehingga nanti begitu anak-anak telah melalui masa-masa itu. Terima kasih kepada Bapak Rusdi yang sudah menemani kami pada berita laporan liputan HD News. Sekian dari saya Muhammad Fazil Zain pada liputan sore ini. Saya kembalikan kepada Adwa Fizai yang berada di studio. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, terima kasih Muhammad Fauzan Zain. Demikian sekilas info seputar sistem blocking untuk proyek tahun ini di SMA Negeri 96 Jakarta. Selanjutnya, kita akan beralih informasi mengenai suasana KRL MRT di Stasiun ASEAN Jakarta Selatan pada akhir pekan. Pemirsa, pada sore ini, masyarakat DKI Jakarta memanfaatkan MRT sebagai alternatif transportasi untuk menikmati akhir pekan mereka. Penggunaan transportasi massal ini menggambarkan semangat warga Jakarta dalam mendukung transportasi publik untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan fasilitas yang memadai, membuat pengguna MRT terasa nyaman. Lalu, bagaimana suasana kereta MRT di stasiun ASEAN? Kini kita telah terhubung dengan rekan kami di lokasi, yaitu Siva. Baik Siva, bagaimana keadaan lokasi saat ini di Stasiun ASEAN Jakarta Selatan? Saya Siva, kali ini saya sedang berada di salah satu stasiun MRT di MRT Stasiun ASEAN. Ya, saat ini terdapat banyak sekali orang-orang yang hendak menggunakan fasilitas transportasi MRT. Baik, terima kasih Rodina. Kali ini kita akan meminta pendapat salah satu penumpang atau pengguna dari transportasi massal MRT ini. Ini kita menggunakan siapa ini, Kak? Sejak kapan nih menggunakan MRT? Udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahunan, Kak. Kira-kira boleh tahu gak sih kenapa sih Kakak memilih KRL ini sebagai transportasi? Pertama, harganya agak mahal, cuman dari sisi objek cepat lebih nyaman dibanding fasilitas yang lain. Gitu ya, Kak. Terus kalau menurut Kakak kualitas layanan KRL ini gimana sih, Kak? Untuk MRT ini sangat oke banget sih sebenarnya pelayanannya dibanding KRL pada umumnya gitu ya. Makanya agak lebih eksklusif, cuman lebih oke deh. Kalau menurut Kakak fasilitas dalam hal akses penyandang disabilitas itu
penting ya, terutama untuk transportasi publik gitu ya. Dan khususnya untuk MRT ini sangat mensupport sekali untuk para disabilitas, disediakan dari mulai dari jalannya, kemudian pada saat naik turunnya juga dibantu oleh pengemudi, kemudian diarahkan ke jalannya gitu. Dan MRT ini sangat mensupport sekali Kira-kira menurut kakak dalam hal layanan maupun fasilitas, apakah ada saran atau masukan yang dibuat MRT? Mungkin harus lebih diperluas ya jaringan atau track-nya, karena ini kan baru sekitar Jakarta, mungkin bisa lintas provinsi atau lintas kota yang lain gitu kan, mungkin Tangerang, Jakarta atau Bogor, Jakarta, sehingga teman-teman yang lain di luar dari Jakarta bisa merasakan transportasi ini. Terima kasih ya pada Kak. Thank you. Ya pemirsa, seperti yang sudah dikatakan oleh narasumber kita tadi, Kak, bahwa fasilitas maupun layanan yang ada di MRT ini sudah sangat baik. Hanya saja saran dan masukan dari narasumber kita tadi bahwa MRT ini harus diperluas trackingnya di berbagai wilayah, lintas provinsi kalau bisa. Sekian. Terima kasih Siva. Demikian sekilas info seputar gambaran suasana yang ada di MRT Stasiun ASEAN Jakarta Selatan. Selanjutnya, sebelum mengakhiri jumpa kita hari ini, akan ada informasi terkait kenaikan sejumlah harga pangan di pasar. Pemirsa, pada saat ini melonjaknya harga bahan pangan makanan kembali mengancam ekonomi dunia. Iklim yang kacau akibat efek pemanasan global bisa menurunkan tingkat produksi pangan di seluruh dunia. Harga beras di pasar bersih mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir ini. Lalu, bagaimana tanggapan pedagang di pasar bersih Cengkareng? Kini, kami telah terhubung dengan Yolanda Ronaldi. Baik Yolanda, bagaimana dengan tanggapan pedagang di pasar bersih tentang kenaikan harga pangan di pasar? Ya, selamat sore Adwa. Kali ini saya sudah berada di pasar bersih Cengkareng bersama dengan salah satu para pedagang di pasar bersih Cengkareng. Ya. Boleh tahu kebijakan berapa? Baik. Bukan yang benar. Bapak jual apa aja sih Pak? Bawang, tomat, kalau ada yang lain juga yang lain. Kemarin juga berapa? Beberapa hari terakhir ini harga cabai itu berperubahan banyak nggak sih Pak? Berarti harga cabai ini mengalami penurunan kenaikan drastis banget ya Pak ya? Kemarin cuma berapa? 40 apa 50? Sekarang lagi. Tapi meskipun mengalami kenaikan harga, pelaku pengusahaan pangan kayak yang besar itu masih banyak. Masih banyak orang itu. Daun sebanyak ada? Sebanyak ada? Daun so. Jelek kemarin. Setelah mengalami kenaikan harga, bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan omset penghasilan? Turun banget ini. Barang naik, perban turun. Ya orang yang banyak juga. Gara-gara naik harga cabai juga kurang bisa apa ya? Orang membutuhkan. Ada
Terima kasih Yolanda Ronauli. Seperti itulah sekilas info terkait kenaikan harga pangan di pasar. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Adwa Hafida dan rekan saya Rodina Fitriani. dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.